Iya, pertanyaan menarik ini. Hukum makan jengkol. Ya. Belum pernah ada pertanyaan dalam pengajian hukum makan jengkol. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jengkol tidak dikatakan haram, tidak dikatakan makruh, dan tidak dikatakan satu pun dari 5 hukum Islam. Jengkol. Kenapa? Jengkol nggak ada masalah dia, nggak ada hukum. Yang menjadi masalah adalah hukum memakan jengkol. Betul? Babi haram. Siapa bilang babi haram? Babi hidup sendiri dia. Mana ada kita katakan, hei babi kamu haram? Nggak ada. Ya, memakan babi, menyentuh babi, mengkonsumsi babi, itu yang haram. Baik. Jengkol pada masa Nabi SAW ada atau enggak? Boleh jadi sudah ada di Indonesia di masa Nabi SAW masih hidup. Tapi mungkin jengkol tidak pernah masuk ke dunia Arab. Ya. Jadi enggak ada dalil tentang hukum makan jengkol. Namun alhamdulillah, dalam Islam sumber hukum itu bukan hanya Al-Quran, hadis, bukan hanya 2, tapi ada lagi yang lainnya. Ada namanya ijma', kesepakatan para ulama, dan ada di antaranya yang bernama qiyas. Apa itu qiyas? Memberikan hukum pada sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, kepada sesuatu yang ada pada masa Nabi, sesuatu yang ada pada Al-Quran atau pada hadis. Kenapa? Karena ada kesamaan illat hukum. Illat hukum mungkin bahasa mudahnya sebab datang hukum. Ya. Yang ada dalil pada hadis Nabi SAW, di antaranya, man akala basalan, siapa yang memakan bawang, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat kami. Lalu para ulama mengkaji apa sebab Nabi SAW melarang orang yang makan bawang untuk tidak salat di tempat salat kami. Fi musallana, atau fala yusalli ma'ana, jangan salat bersama kami. Karena pada bawang itu orang yang baru makan bawang itu bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Karena para sahabat ketika salat mereka membaca bacaan, lalu ketika amin mereka akan bersuara amin, dan ini mengganggu jamaah yang lain. Maka dengan demikian segala sesuatu yang bisa mengganggu jamaah, baik dengan aroma atau dengan suara atau gerak-gerik kita, itu adalah perkara yang dimakruhkan. Ya, mengganggu. Walaupun mengganggunya tidak sangat kuat. Maka oleh karena itu hal yang positif di masjid ini zikirnya bersama-sama dan diam bersama-sama, ya. Zikir selepas salat, ya saya lihat kalau di masjid lain kalau nggak ada zikir langsung bubar. Di sini selesai salat masing-masing berzikir, masya Allah. Walaupun tidak dipimpin oleh imam. Mayoritas yang kita lihat di Mesir seperti ini. Di Mesir rata-rata masjid seperti ini. Kalaupun ada, nanti mereka akan mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian ila al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua sir gitu, ya. Baik, sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena jengkol itu bisa membawa kepada terganggunya jamaah karena sebab aroma kita, maka itu hukum memakan jengkol makruh. Maka masuk di dalamnya adalah pete, masuk di dalamnya adalah durian, bahkan yang lebih bau lagi rokok. Rokok itu lebih bau lagi, kecuali sama-sama
tukang rokok, ya. Jadi sidang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya. Kalau ketemu orang merokok pelan-pelan ya. Ya, yang penting kita mengingatkan. Karena ini kajian kenapa di Aceh Aceh masuk provinsi paling miskin di Indonesia. Ternyata sebabnya ada dua. Sebab pertama, boros. Borosnya tahu pada apa? Pada merokok. Merokok itu pemborosan luar biasa. Yang pertama, dari segi pribadi, dia buang-buang duit. Yang kedua, dia mengundang penyakit bagi keluarganya. Itu ada yang bekerja di sebuah instansi, orangnya bagus, rapi, bersih, kok kena penyakit bronkitis. Kenapa bisa kena penyakit bronkitis? Ayah saya perokok. Ya Rabbi, ya Allah. Ya, kalau begitu nggak usah dekat-dekat sama ayah. Ketawa dia, mana mungkin nggak dekat sama ayah. Jadi ini ayah yang nggak sayang sama anaknya. Kemudian dari segi pendapatan daerah, orang yang merokok kan banyak sakit, mengundang penyakit untuk dirinya dan keluarganya, dibayar oleh BPJS. Yang seharusnya pengeluaran untuk BPJS ini bisa digunakan untuk yang lain. Tapi karena banyak sekali yang korban rokok, akhirnya pemerintah, khususnya pemerintah Aceh ini, menggelontorkan uang yang banyak untuk BPJS, yang mana banyak di BPJS itu yang bermasalah sebab paru-paru, ya, paru-paru yang bermasalah karena rokok. Baik, sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Ustaz, kita nggak boleh makan bawang atau setelah makan bawang nggak boleh ke masjid? Mana ini? Nggak boleh makan bawang atau nggak boleh ke masjid kalau makan bawang? Kan begitu juga dengan jengkol ya. Ustadz, kita nggak boleh makan jengkol atau setelah makan jengkol nggak boleh ke masjid? Kalau seandainya nggak boleh makan bawang, niscaya Nabi SAW akan mengatakan jangan ada lagi yang jualan bawang. Kenapa? Bawang itu makruh. Tapi Nabi SAW nggak pernah melarang orang jualan bawang. Bahkan dalam Al-Quran bawang itu disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk diantara permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Bani Israel itu sudah mendapatkan al-manna was-salwa, makanan dari langit. Tapi mereka minta min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, dan basal. Jadi mereka minta supaya digantikan makanan yang turun dari langit dengan 5 jenis makanan, termasuk diantaranya adalah basal. Jadi sidang hadirin sekalian, kalau kita bertanya orang makan jengkol itu bau mulutnya? Bau ya. Kalau jengkol mentah ya, mateng juga ya. Ya, orang-orangnya juga bau ya. Iya. Dengan peti mana lebih bau? Sama. Tapi ada orang yang mengatakan begini, peti itu membuat bau dalam 1 atau 2 hari pertama. Karena dia sedang melawan racun yang ada di tubuh. Jadi racun itu dikeluarkan dengan aroma yang tidak sedap. Tapi setelah hari ke-5, hari ke-7, hari ke-10, itu sudah tidak bau lagi. Ya? Ya, wallahu a'lam ya. Mungkin karena bagi-bagi ke orang lain, jadi orang lain pun nggak terasa bau lagi. Baik, sedang hadirin sekalian, jadi demikian ya. Hukum makan jengkol. Yang pertama, orang makan jengkol tahu dirilah ya. Jangan buang air kecil di tempat umum. Pergi ke rumah orang lain makan jengkol di rumah, kemudian pergi ke rumah orang lain buang air kecil di rumah orang lain. Ini juga ya. Ya, baik.
Tapi jengkol sekarang luar biasa, hasil penemuannya itu obat kanker nomor 1 terbaik dari herbal. Sehingga jengkol yang dulu nggak ada harga sekarang naik harganya. Jengkol lebih dari 40.000 1 kilo. Kalah beras, ya. Kalah ikan, mahal jengkol lagi. Ya. Mungkin nanti ke depan jengkol itu akan mungkin seharga emas nanti, Allah alam ya. Baik, demikian ya. Jadi karena ada larangan memakan sesuatu yang bisa menimbulkan aroma tidak sedap bagi jamaah, mengganggu jamaah, maka itu dilarang. Jadi jengkol termasuk dalam perkara tersebut.